bersedia. Tuhan Roh Kudus berjanji Roh Kudus. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Angkat tanganmu dan sebagai segala perkara dapat kutanggung di dalamnya, di dalamnya yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia segala perkara. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Saya mau sama-sama kita salam 3S. Saudara siap? Siap. Salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati sebab Dia yang layak terima segala pujian kita. Dengan hadiratmu
Firman Tuhan hari ini berjudul Receive Power. Menerima kuasa. Ya, sama-sama katakan terima kuasa. Terima kuasa. Ya, arti kuasa adalah kemampuan dari kamus besar bahasa Indonesia ya. Kemampuan atau kesanggupan, kewenangan untuk melakukan sesuatu. Contohnya ya, kalau seorang polisi dia punya kuasa untuk menangkap orang-orang yang melanggar hukum, menangkap penjahat ya. Presiden punya kuasa untuk mengatur negara ini. Bahkan presiden punya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Betul? Ya. Demikian juga manusia. Manusia punya kuasa untuk menentukan pilihan jalan hidupnya. Ya, oleh sebab itu jangan salah pilih. Ya, itu arti kuasa. Coba bilang sama sebelahnya, jangan salah pilih. Kalau salah pilih, salah jalan, manusia bukan seperti robot yang diprogram harus jalannya ke kiri, kanan, depan, belakang, kemana gitu ya. Tidak, punya kehendak sendiri, will disebutnya. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Kalau kita salah pilih, maka akan terjerumus ya. Oleh sebab itu jangan salah pilih. Nah, kuasa apa yang kita harus terima? Ada dua kuasa yang Tuhan berikan buat kita, saudara ya. Yang itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Yang pertama adalah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sama-sama katakan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. 1, 2, 3. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Loh kok bisa? Ya, ini firman Tuhan. Kita akan baca dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Tidak semua orang menjadi anak Allah, enggak. Hanya orang yang percaya dan menerima Dia itu menjadi anak Allah. Firman Tuhan katakan, ya, kita diberikan kuasa untuk itu, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita harus percaya dan menerima Dia. Dan ketika kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi anak. Sudah percaya pada Tuhan Yesus? Sudah menerima Dia sebagai Tuhan? Sudah anak-anak Allah. Coba bilang sama sebelahnya, kamu anak-anak Allah. Iya, ya, supaya yakin. Ya, memang saudara dan saya adalah anak dari papa mama kita, ya betul ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Ketika kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ada sesuatu yang luar biasa. Status kita berubah dari orang yang tidak dari yang bukan anak-anak Allah menjadi anak-anak Allah. Ya, dan yang luar biasanya lagi adalah itu kita memiliki hal-hal yang luar biasa. Salah satunya adalah hak-hak kerajaan Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita punya hak kerajaan Allah. Ya, kita baca ayatnya. Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi saudara dan saya, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Jadi kita punya hak-hak kerajaan Allah. Kemudian kita juga punya akses langsung ke kerajaan Allah. Dan juga kita punya fasilitas kerajaan Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita punya semua itu. Kita punya hak kerajaan Allah, kita punya akses kerajaan Allah, kita punya fasilitas kerajaan Allah. Contohnya, kalau saudara zaman saya ada istilahnya konglomerat. Konglomerat itu pengusaha besar yang kaya raya, punya banyak perusahaan, ya. Nah, kalau anak konglomerat, dia pasti punya fasilitas-fasilitas. Dia punya akses langsung. Dia punya hak atas perusahaan-perusahaan daripada papahnya, betul nggak? Bahkan ahli waris, ya. Ada satu grup besar di Indonesia, Raja Properti disebutnya. Saya boleh sebutkan di sini nggak apa-apa. Sebagai contoh, itu Ciputra Group. Sekarang bukan lagi Ciputra yang mengelola, tapi udah ke level anak-anaknya, pewaris. Demikian pula saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah.
kita punya akses langsung, kita punya hak-hak kerajaan Allah, kita punya fasilitas kerajaan Allah, dan kita adalah pewaris. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan ya. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa ketika kita punya kuasa, kita punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Semua itu menjadi bagian kita. Amin, saudaraku. Amin. Sama-sama katakan, aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Allah. Itu yang pertama, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, ya, ini di momen pencurahan Roh Kudus. Yang kedua adalah kuasa dari Roh Kudus. Ya, ada kuasa dari Roh Kudus. Ya, kita baca ayatnya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Ketika Yesus naik ke surga, ya, murid-murid Yesus berkumpul di kurang lebih ada 120 murid Yesus berkumpul di disebutnya kamar loteng Yerusalem. Ya, ketika mereka berdoa, mulai menyembah Tuhan, mereka memuji dan menyembah Tuhan, tiba-tiba seperti ada angin yang keras meniup dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ada lidah-lidah api di sana. Itu disebutnya hari di situ adalah momen Pantekosta, ya. Di situ mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang luar biasanya, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, itu membuat perubahan besar dalam kehidupan mereka, membuat perubahan besar dalam pelayanan mereka. Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, bahkan ketika Yesus bangkit dia nggak percaya. Ya, ketika dipenuhi Roh Kudus, Petrus adalah orang yang paling berani memberitakan firman Tuhan. Ya, ada murid-murid lain juga yang pernah kecewa sama Tuhan Yesus. Ada murid-murid lain yang pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, murid-murid ini menjadi orang-orang yang militan dalam memberitakan firman Tuhan. Jadi kuasa di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat ya, kata-kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 memakai bahasa Yunani, katanya adalah dunamis. Artinya kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diingini. Dan inilah yang membuat para murid-muridnya melakukan hal-hal yang luar biasa, melakukan hal-hal yang hebat, saudaraku. Itu karena kuasa daripada Roh Kudus, ya. Kuasa untuk bersaksi, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil disertai tanda-tanda mujizat. Dan tanda-tanda mujizat ini adalah kuasa Roh Kudus. Jadi setiap kita orang-orang percaya, ketika kita menerima kuasa daripada Roh Kudus, kita punya tanda-tanda tersebut. Kita punya kuasa tersebut. Kita baca ya ayatnya dalam Markus 16 17 sampai 18. Markus 16 ayat 17 sampai 18 ya. Ini tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Kita baca 1 2 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan mereka akan minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, itu adalah kuasa dari Roh Kudus yang menyertai setiap kita orang-orang percaya. Yang pertama tadi, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Jadi kalau saudara tahu ada setan, saudara jangan dibiarin. Ya, saya suka dengar orang Kristen gini, ya itu ada setan ya di situ kayaknya di rumahnya gitu ya, di ruangan situ ada setan, tapi biarin aja deh, dia mengganggu. Namanya setan pasti mengganggu, saudara. Ya kalau saudara tahu ada setan, usir di dalam nama Yesus dan setan itu akan pergi karena kita punya kuasa dari Roh Kudus. Jangan takut, ya. Termasuk kalau saudara pergi ke satu tempat, saudara merinding gitu takutnya, itu pasti ada setan, saudara. Karena roh kita bisa merasakan itu, merinding takut, ya. Ada kuasa kegelapan, pasti ada setan. Saudara usir di dalam nama Yesus. Apalagi kalau saudara ada yang karunia bisa melihat, gitu ya, bisa melihat, wah ternyata di pojokan situ tuh ada kayak monyet, gitu ya. Usir saudara dalam nama Yesus, jangan dibiarin, ya.
Termasuk kalau kita melihat ada orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang berbuat jahat juga ada setannya, saudara. Jangan dibiarin, diusir. Bukan orangnya diusir, tetapi setan yang menguasai orang itu di dalam nama Yesus pasti pergi, saudara. Orang yang mau berbuat jahat sama kita pasti ada kuasa kegelapannya. Kita harus usir, kita harus usir dari kehidupannya, dan setan itu akan pergi. Ya, itu yang pertama. Kemudian mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini artinya selain berbahasa roh, ya, artinya bahasa-bahasa yang baru itu adalah bahasa-bahasa yang lama digantikan dengan yang baru. Bukan hanya bahasa roh saja. Bahasa roh itu penting, karena itu akan menguatkan kita. Firman Tuhan katakan di Kisah Para Rasul. Tetapi bahasa-bahasa yang baru itu akan membuat orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan saudara. Ya, itu yang menyertai kehidupan kita. Bahasa yang baru, bahasa yang lama digantikan bahasa yang baru. Kalau dulu bahasanya kasar, selalu mojokin orang, selalu ngomongin orang, tidak membangun, ngegosipin orang. Sekarang diubahkan. Kuasa Roh Kudus itu mengubahkan bahasa-bahasa lama kita menjadi bahasa yang baru. Bahasanya memotivasi orang, bahasanya sesuatu yang positif, yang membangun, yang memuliakan nama Tuhan. Itu bahasa-bahasa yang baru, ya. Dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun laut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya kita sudah menang atas kuasa iblis, ya. Jadi iblis itu dikalahkan. Kalau ada orang yang mau berbuat jahat sama kita, kuasa Roh Kudus di dalam kita tuh lebih besar, amin. Jadi jangan takut sama santet, jangan takut sama dipelet sama orang, gitu ya. Karena area di mana kita ada Roh Kudusnya, itu iblis dikalahkan, amin. Jadi saudara gak usah takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Semuanya itu sudah dikalahkan di bawah kaki Yesus. Udah dikalahkan. Ketika kita usir pun, iblis itu akan lari. Amin. Ya, saudara percaya? Pasti saudaraku pasti mengalami sekali waktu hal-hal yang mistis. Ya, ingat baik-baik, roh di dalam kita, Roh Kudus lebih besar dari apapun juga. Amin. Dan kita gak usah takut, kita usir, maka kuasa kegelapan itu akan lari daripada kita. Ya. Dan yang terakhir adalah tanda-tandanya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kalau saudara tahu ada teman-teman kita yang sakit, ya. Kalau saudara tahu ada saudara kita yang sakit, saudara datang. Saudara gak usah nungguin tim pelayanan dari sini. Saudara boleh pergi ke keluarga saudara, ya. Saudara doakan, jangan cuma jenguk, tetapi belajar untuk berdoa. Belajar untuk tumpang tangan, karena Tuhan katakan ketika kita meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ya, ketika sakit apapun juga, tumpang tangan, orang itu akan sembuh. Itu adalah kuasa-kuasa dari Roh Kudus yang menyertai kita orang-orang percaya. Bukan hanya menyertai hamba-hamba Tuhan. Oh, nanti kalau ada KKR, oh nanti kalau ada kesembuhan ilahi, baru kita datang, pasti disembuhkan. Enggak, saudara. Di tangan kita, Tuhan sudah letakkan kuasa dari Roh Kudus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Mulai sekarang saudara praktek, ya. Karena Roh Kudus ini akan dicurahkan kepada semua orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan mendapatkan kuasa Roh Kudus itu. Dan ketika saudara praktek, percaya saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Bukan saudara yang menyembuhkan, tapi janji Tuhan. Ketika saudara meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Amin, saudaraku. Amin. Itu adalah kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai setiap orang-orang percaya. Dan kemudian ada fungsi dari Roh Kudus. Apa fungsi daripada Roh Kudus dalam hidup kita? Ya, fungsi daripada Roh Kudus dalam hidup kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16, 26 dan 27. Fungsi kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Oke. Minta Sony tolong bacakan. Bangkit diri, tolong bacakan. Ayo. Ya. Aku akan meminta kepada Bapak, terus. Ya. Seorang penolong yang lain, terus. Ya, ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus, terus. Iya.
Dialah yang akan mengajar segala sesuatu. Terus mengingatkan kamu. Terus ya, 27. Ya. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi betapa pentingnya kita punya kuasa dari Roh Kudus. Tadi yang pertama kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita menerima kuasa dari Roh Kudus. Nah, fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita itu betapa penting. Itu yang pertama adalah penolong. Ya. Penolong dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau saudara butuh pertolongan, ya, saudara pasti minta tolong sama seseorang kan? Satu kali pasti dibantuin sama keluarga saudara, 2 kali dibantuin, 3 kali dibantuin, 4 kali dibantuin. Kalau saudara misalnya gini lah, butuh duit, ya, 4 kali dibantuin, ke-5 kali dibantuin nggak? Kan saudara dibantuin nggak? Mual, ada yang bilang pakai bahasa modern, pakai bahasa Jerman, mual tuh enggak? Ya. Karena manusia ada batasnya. Kita tidak menjudge saudara-saudara kita jahat ya, tapi pasti ada batasnya. Masa sehari ini dibantuin, bulan depan dibantuin juga, terus bulan depannya lagi dibantuin lagi soal duit misalnya ya, kekurangan uang. Bulan depannya lagi dibantuin lagi. Nah, ya. Karena manusia ada batasnya. Ketika kita minta tolong sama mungkin sahabat kita begitu baik sama kita, dia tolongin kita, tapi pasti ada batasnya, ya, betul, ada batasnya, ya. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Di sini dikatakan penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika saudara membutuhkan pertolongan apapun juga, minta tolong sama Roh Kudus, minta tolong sama Tuhan, Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia tidak pernah berhenti, kemarin udah saya tolongin, kok minta tolong lagi kan Tuhan? Enggak. Walaupun udah 100 kali, 1000 kali minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan buat kita. Amin. Itu fungsi Roh Kudus. Makanya kita betapa pentingnya hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Ya. Yang kedua fungsinya tadi penghibur. Roh Kudus akan memberikan penghiburan buat kita. Arti kata penghibur ini dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa Roh Kudus itu memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan support, memberikan dukungan dan juga ketenangan. Itu artinya menghibur. Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Banyak masalah yang kita hadapi, tapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita. Banyak hal yang harus kita hadapi, tetapi yang selalu support buat kita adalah Roh Kudus dan memberikan ketenangan. Banyak masalah yang membuat hidup kita nggak tenang, betul nggak sih, ya? Tetapi Roh Kudus itu memberikan ketenangan. Kenapa? Karena Dia punya solusi. Amin. Karena Dia punya solusi buat kita. Kadang-kadang kalau kita minta tolong sama orang, minta nasihat sama orang, gak ada solusi, hanya just advice aja. Hanya kayaknya kamu harus gini deh, ya kan? Ya, tetapi Roh Kudus punya solusi. Makanya Dia memberikan ketenangan buat kita. Ya. Fungsi Roh Kudus yang ketiga adalah mengajar. Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu. Dia akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa nanti masuk ke dalam surga, menjaga kekudusan. Dia akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bahagia. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus akan mengajarkan kita berbagai hal. Di sini dikatakan firman Tuhan tadi yang dibaca Sony, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu. Dia akan mengajarkan segalanya, bukan hanya terbatas dalam masalah-masalah rohani, tetapi masalah-masalah jasmani, masalah bisnis saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, apapun yang sedang saudara kerjakan, Dia akan mengajarkannya supaya membuat hidupmu berhasil. Itu fungsi Roh Kudus. Itu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia akan mengajarkan berbagai hal. Jangan saudara pikir, Roh Kudus mah hidupnya dari zaman dulu, ya dia mah jadul, dia mah nggak ngerti IT. Saya mau bilang, saudara, Roh Kudus tuh tahu semua-muanya. Bahkan Dia yang mengajarkan segalanya untuk kita, saudara, ya, agar kita hidup berhasil di dalam dunia ini. Amin, saudara. Ya Tuhan. Kemudian fungsi Roh Kudus lagi itu mengingatkan kita. Artinya
Kadang-kadang kan kita lupa ya, namanya juga manusia, otak kita terbatas. Kadang-kadang kita lupa tentang firman Tuhan ya. Kadang-kadang kita merasakan ketakutan, kita merasakan gelisah, kita merasakan sendiri. Tetapi firman Tuhan diingatkan oleh Roh Kudus. Ada firman Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Ya, ketika saudara nanti menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan, jangan takut saudara, karena Roh Kudus akan mengingatkan saudara tentang apa? Tentang di sini dikatakan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan yang sudah dikatakan, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Ya, pasti ya, ada yang punya pengalaman ya ketika menghadapi masalah, jalan buntu nih. Masalahnya begitu complicated sekali. Tetapi tiba-tiba ada firman Tuhan yang muncul dalam hati. Oh iya, Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Hilang tuh rasa takutnya. Dan tiba-tiba ada solusi daripada Roh Kudus. Ya, itu pasti kita bisa rasakan. Karena fungsi Roh Kudus mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah. Kemudian yang terakhir, fungsi Roh Kudus adalah memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Ya, banyak hal yang membuat hidup kita jadi gelisah, resah dan gelisah. Saudara pernah merasa resah? Ya. Edo pernah merasa gelisah? Nah, ya. Kalau anak muda mah biasanya nggak terlalu inilah ya, resah gelisahnya. Tapi kalau yang udah jadi orang tua, soal duit, soal masa depan, soal pergaulan anak-anak, soal rumah tangga anak-anak, apalagi yang udah punya cucu ya, wah complicated di sini. Kadang-kadang buat masalah kita nggak bisa tutup telinga, tutup mata ya. Kalau keluarga, kalau yang sudah menjadi ayah, apalagi kayak Pak Januar udah jadi seorang kakek ya, itu pasti masalah anak-anak, masalah cucu itu pasti nyampe juga ke opahnya. Ya, itu kadang-kadang membuat gelisah. Mau bahasa bodoh itu cucu saya, mau bodoh amat itu anak saya, gitu kan? Pasti diurusin, pasti. Aduh, kadang-kadang ada hal-hal yang membuat masalah-masalah itu membuat kita menjadi resah dan gelisah. Kalau yang belum punya anak, belum punya cucu, mungkin masalah pekerjaan, masalah pergaulan dan sebagainya, ya. Tetapi Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera buat kita. Dia akan memberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, ya. Oleh sebab itu, fungsi Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan resah dan gelisah, ya, puji Tuhan. Itu adalah fungsi Roh Kudus. Dia akan menolong kita, dia akan menghibur kita, dia akan mengajar kita, mengingatkan kita, dan memberikan damai sejahtera. Nah, bagaimana menerima kuasa itu? Ya, sangat sederhana sekali. Biarkan agar Roh Kudus itu turun ke atas saudara, masuk ke dalam kehidupan saudara dengan berdoa, meminta dan membuka hati agar Roh Kudus turun dan hidup di dalam saudara. Sesederhana itu saudara. Ketika saudara berdoa, meminta kepada Tuhan, membuka hati agar Roh Kudus turun dan hidup dalam kehidupan saudara, saudara akan menerima kuasa tersebut. Ya, amin. Dan dampaknya sesuatu yang luar biasa saudara. Ya, saudara akan mengalami perubahan hidup yang radikal. Kenapa? Karena hidup yang biasa-biasa menjadi hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus berfungsi di dalam kehidupan kita, saudara. Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saudara akan menjadi saksi Kristus, mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua, ya. Terima kuasa tersebut, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan kuasa dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Penolong yang selalu setia, Roh Kudus. Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan yang berkati kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Minggu yang penuh dengan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi bukti kebesaran Tuhan. Orang dunia ini boleh melihat, keluarga kami boleh melihat, sekitar kami boleh melihat ada Yesus dalam kehidupan kami, sehingga mereka semua boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami semua akan menerima dari kuasa Tuhan Yesus, menerima kuasa Tuhan yang besar untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menerima kuasa daripada Roh Kudus, sehingga perbuatan Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami. Kami akan mengajarkan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa, dan kebesaran Roh akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap orang yang hadir pada hari ini. Yang sakit, Tuhan akan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang dalam masalah, Tuhan akan bebaskan semua masalah mereka. Berikan jalan keluar, karena Tuhan akan menunjukkannya buat kami. Kalau masih ada yang dalam kelemahan yang lain, Tuhan Yesus, Engkau akan berikan kekuatan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapak, dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini Bapak. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh. Tuhan segera berikan kekuatan, kebebasan buat mereka, supaya mereka semua boleh kembali ibadah onsite di tempat ini. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu dari kekal sampai kekal. Saudara, mari kita angkat tangan kita, siap untuk berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat